kita buat order baru lagi, kita masukkan barang ke keranjang, kemudian kita lihat keranjangnya, kita check out, kita pilih ongkos kirim, place order, kemudian kita lakukan pembayaran. Ini harus nanti kita setting redirect-nya juga. Kalau kita cek order ID-nya ini apakah sudah confirmed, ke sini ke database. Ya, sudah confirmed. Artinya kita sudah bisa memproses callback dari Mitrans dan mengupdate status order di sistem kita. Halo semuanya, kembali lagi di channel Coding bersama saya Sugiarto. Baik, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan integrasi dengan Mitrans. Sebelumnya kita sudah membuat integrasi di proses checkout, itu menampilkan snap payment. Jadi ketika checkout, kemudian milih ongkos kirim, muncul totalnya di sini, kemudian place order, kita akan diarahkan ke proses pembayaran di sini. Nah, nanti ketika dilakukan pembayaran ataupun ya aktivitas di sini, Mitrans akan memberikan informasi ke sistem kita atau aplikasi kita tentang status pembayarannya. Kita akan menghandle itu atau menerima notifikasi itu. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Sebelumnya kita akan menambahkan kolom baru di tabel payments. Di tabel payments ini kita akan tambahkan kolom code. Itu kurang lebih sama dengan code yang ada di tabel order. Kita akan tambahkan di situ. Kita aktifkan modul make migration, add code to payment tabel, modulnya adalah shop. Oke, ini adalah shop payment. Kemudian untuk field-nya adalah kita beri nama code. Tulis atau kita tambahkan di after order ID. Kemudian kita jadikan index juga. Kemudian di bagian down kita tambahkan auto nanti indeksnya tabel drop column code. Oke, tadi kita taruh sini. Oke, dan kita jalankan migrasinya, ya, kita artikan migrate. Baik, kita cek di tabel payment, kita refresh, ini udah ada kolom baru. Berikutnya adalah kita akan membuat ini sebuah URL yang akan menerima atau endpoint yang akan menerima callback dari Mitrans. Kita akan buat controller baru dinama payment controller. Tadi tambahkan shop. Baik, sudah dibuatkan. Nah, ini yang lain kita akan hapus dulu aja. Kita buat metode baru, yaitu misalkan Mitrans, kemudian request kayak gini. Nah, di sini kemudian kita tambahkan routing baru. Oke, di sini kita tambahkan. Nah, untuk routing ini, untuk routing callback mitra ini adalah endpoint yang dia tidak ada middleware out-nya, jadi dia endpoint yang public. Kita akan tambahkan di sini post, kemudian payments, kemudian Mitrans. Kemudian kita panggil controllernya.
class, kemudian metodenya adalah mitra. Kita kasih name misalnya payments.mitra. Kita coba akses menggunakan Insomnia di sini. Nah, kemudian ada page expired kayak ini karena di Laravel ada pengecekan CRSF token. Ini karena ini adalah endpoint public yang tidak perlu pengecekan itu, kita perlu skip pengecekannya yang ada di middle HTTP HTTP middleware HTTP controller. Sorry, ada di middleware di sini. Kemudian masuk ke verify CSRF token. Ini kita skip payments mitran. Coba cek. Oke, sudah masuk ke sini. Pemanggilan untuk eksekusi kontrol di sini sudah jalan. Berikutnya adalah kita perlu kita coba cek di sini. Di labelnya masih kosong, berarti kita perlu tambahkan juga. Ini tabelnya juga harus kita tambahkan karena kita menambahkan prefix, jadi nggak standar sebenarnya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk proses generate code-nya. Generate code payment ini mirip dengan yang ada di sini, yang ada di double order kayak gini, kurang lebih sama kayak gini. Kita tambahkan di sini. Kita perlu definisikan ini juga cons-nya. Ini hanya P. Oke. Berikutnya adalah kita akan lanjutkan di sini di command controller. Nah, kita akan menggunakan SDK-nya Mitrans. Di SDK Mitrans sudah support untuk menghandle notifikasinya. Jadi sebenarnya kita sudah install itu ketika integrasi yang pertama. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menghandle notifikasinya. Di sini masuk ke bawah. Nah, di sini kita akan coba menggunakan ini. Kita copy ini. Kita taruh di sini. Tapi sebelumnya kita perlu melakukan inisiasi payment gateway seperti yang kita lakukan di sini. Kita copy aja sebentar ya, mungkin duplikasi suatu saat mungkin kita bisa taruh di suatu tempat yang bisa diakses di mana-mana untuk inisiasi payment gateway ini. Oke, sementara kita duplikat aja dulu, kita taruh di sini. Kemudian nah kita cek ke sini. Oke, karena Mitrans kita tidak bisa mengetahui atau URL localhost ini, maka kita perlu ini menggunakan ya satu tools yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kita akan pakai ngrok dengan port 8000. Ngrok HTTP 8000. Oke, sudah. Nah, ini kita coba akses ya, yang sebelumnya menggunakan HTTP localhost ini, kita coba ganti ini depannya. Oke, array. Oke, berarti ini udah eksekusi ngroknya udah berjalan. Memang ada error.
Kita akan setting ini, URL ini ke, dashboard-nya ini, Mitrans. Jadi biar ketika ada proses pembayaran, dia akan nge-hit ke sistem kita. Oke, sudah di-update, kemudian kita perlu menangkap atau payload menghandle payload yang dikirim oleh, Mitrans. Request get content. Kemudian notification adalah JSON decode dari payload. Nah, di sini kita perlu ini juga, implementasi untuk pengecekan, signature key. Jadi kalau kita lihat sampelnya, sampel dari payload di, callback Mitrans, di sini ada signature key yang mana nih dipakai untuk memastikan bahwa request yang kita proses itu adalah benar-benar dari Mitrans, atau callback yang kita proses adalah benar-benar dari Mitrans. If, valid signature key, menggunakan hash 12, kemudian notification order ID, kombinasi antara order ID kemudian notification status code, kemudian notification gross amount, kemudian digabung dengan env dari server key kita. Oke, kayak gini. Kita coba cek dulu. Order ID masih 0. Oke, karena ini memang belum ada pilotnya, kita copy dari yang sudah saya pernah lakukan. Kayak gini. Nah, hasilnya ada kayak gini. Kemudian pengecekannya misalnya di sini, if, notification signature key tidak sama dengan valid signature key, maka kembalikan error. .403 misalnya, kemudian message-nya adalah invalid. Signature key, kemudian HTTP code-nya adalah 403 juga. Kita coba cek. Oke, memang tadi tidak sesuai signature key-nya. Nah, kemudian nanti untuk mengetahui log-nya biar lebih mudah juga kita bisa tambahkan ini misalnya error log misalnya payload. Dia nanti muncul di terminal di sini ketika ada request dari Mitrans-nya, oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari contoh codingan yang diberikan oleh tim dari Mitrans, yang paling penting adalah ketika pengecekan statusnya ini. Jadi kalau statusnya untuk credit card kayak gini misalnya, untuk yang lain, terus settlement dan seterusnya, bisa kita cek di sini yang lebih lengkap mungkin. Nah, di sini lebih lengkap, oke kita copy yang dari sini aja.
type, ini ada payment type sama order ID. Taruh di sini. Nah, di sini saya juga akan membuat variabel baru yaitu payment, sukses misalnya. Defaultnya adalah false. Nanti akan true ketika proses atau status payment-nya adalah, sukses. Oke, kita coba cek dulu menggunakan ini. Kita akan coba menggunakan mandiri virtual account. Kita masuk ke terminalnya, nanti kita pantau apakah sudah masuk request-nya. Nah, di sini sudah masuk, ada log masuk. Jadi ketika saya klik salah satu metode atau misalkan, mandiri virtual account, di Mitran akan meng-callback sistem kita dan memberikan payload ini, statusnya pending, itu. Jadi kita akan proses ini. Kita copy, biar lebih enak, kita copy dan kita taruh di sini. Nah, ini kita copy di sini. Ini harusnya enggak bilang invalid signature key lagi, karena benar-benar valid signature key-nya. Nah, ini kita masuk ke sini, pending. Kita punya variabel payment sukses false, kemudian ini akan kita assign sesuai dengan kondisi status payment-nya. Misalkan di sini kita isi false juga, kemudian kalau di sini kita isi dengan true karena sukses. Kemudian kalau di settlement ini juga sukses. Kemudian yang lain ini false juga. Ini false juga. Mungkin kita hilangkan aja untuk echo-nya ini, nggak perlu. Oke. Nah, kemudian kita akan coba buat variabel baru di sini, atau kita langsung aja proses. Ketika masuk ini, kita akan proses penyimpanan ke tabel payment. Jadi apapun yang dikirim oleh si Mitrans, tidak peduli statusnya apa, kita akan simpan ke tabel payment. Kenapa? Karena mungkin kita suatu saat butuh history, ketika terjadi error atau apa di sisi Mitrans, kita bisa tunjukkan bahwa, kita punya history rollback yang mereka lakukan. Oke, kita langsung panggil aja payment misalnya, kemudian payment model, create, payment params. Payment params adalah array. Yang akan kita isi adalah pertama adalah code payment, generate code, kemudian user ID, jadi dari tabel order. Oke, sebelumnya kita perlu cek juga setelah ini signature key. Kita perlu mencari order berdasarkan order ID yang dikirim. Kita taruh di sini misalnya. Jadi order adalah where ID adalah payment notification. Jadi payment notification harusnya di atasnya ini. Order ID first. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan juga if tidak temukan order, maka return
respon, kodenya 403, 404 misalnya, karena not found. Kemudian message-nya adalah order not found. Kemudian 404. Kemudian if order status misalnya yang kita lakukan pengerjaan adalah misalkan order statusnya adalah, status confirmed, artinya mungkin ini kita gunakan untuk pengerjaan pembayaran. Jadi kalau sudah statusnya confirmed, kita, balikan error juga, jadi biar nggak double payment. Dan mungkin ini adalah 403, misalnya order already paid, 403 juga. Oke, kayak gini. Kembali ke sini kita lanjutkan. Inilah order ID, kemudian status adalah yang kita terima dari Mitrans, itu transaction. Kemudian, payment gateway adalah Mitrans. Kemudian payment type adalah payment notification, payment type. Kemudian terakhir adalah amount adalah payment notification, kemudian gross amount. Dan yang terakhir adalah, JSON atau raw JSON-nya kita simpan juga, payload. Kita coba pakai sini dulu. Oke, DB not found. Di model payment. Ya udah masuk. Nah, berarti kita bisa lakukan, ini penyimpanan ke tabel payment. Nah, kemudian ketika sudah simpan ke tabel payment, kita perlu pengecekan if payment sukses dan payment datanya masuk, maka kita akan, update status ordernya menjadi confirmed karena dianggap sukses bayar. Kita akan pakai DB transaction, bikin transaction, bikin transaction, kemudian try catch exception, kemudian error. Kalau ada error maka di rollback. Throw error. Dan itu akan di commit. Oke. Nah, berikutnya kalau dia sukses, message ini payment status responnya adalah return response, code-nya adalah 200, kemudian message
200 ini. Nah, di sini nanti di dalam ini kita akan melakukan proses pengupdatean status dari order. Order status adalah order status confirmed, kemudian order save, begini. Kita coba cek, ada error code-nya, kurang titik koma. Nah, statusnya pending. Kalau kita cek, ini kalau kita cek di database, order ID adalah pending. Kalau kita buat settlement, payment status adalah settlement. Masih pending juga, karena ternyata di payment start notification ini dia akan membaca langsung dari servernya si Mitrans. Jadi ketika ini dia akan nge-call statusnya dari Mitran langsung. Ya apapun yang kita ubah di sini nggak akan berpengaruh. Jadi kita cek aja dulu menggunakan simulatornya. Jadi ini kita copy ke simulatornya di sini. Taruh di sini juga. Kemudian kita cek, kita pantau di sini. Kita pay. Sukses. Nah, di sini statusnya ada settlement. Ini kalau kita cek, nah ini menjadi confirmed, artinya sukses bayar. Jadi kalau kita hit lagi di sini, already paid, kita nggak bisa di hit lagi. Already paid ini agak gimana ini, kita cek already paid. Oh, harusnya di luar. Nah, kayak gini. Nah, kemudian untuk signature key ini mungkin ketika di development akan mengganggu ya mungkin. Tapi kalau di production memang ini wajib dipasang. Jadi kita bisa berikan kondisi ketika di server development atau di lokal kita nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai pengecekan signature key karena untuk testing. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan kondisi misalnya if INV apa ya, misalnya Mitrans production, kemudian default-nya adalah false, dan kita casting dulu jadi boolean. Jadi kita kasih INV untuk Mitran production ini false, tapi nanti dia akan membaca INV ini kalau dia berarti nanti kalau ada kondisi Mitran production-nya true, maka dia akan melakukan pengecekan signature key. Kalau tidak ya dia tidak akan dia akan mengabaikan ini. Kita coba. Nah, ini berarti default-nya false, kalau kita buat true misalnya, ini misalnya kita buat true kayak gini, Mitran production-nya, kemudian kita hit lagi di sini. Nah, dia akan invalid signature key karena ya memang ada error di sini. Kalau kita hilang ini, terusnya dia valid lagi. Kita buat order baru lagi. Kita masukkan barang ke keranjang, kemudian kita lihat keranjangnya, kita check out, kita pilih ongkos kirim, place order, kemudian
Kita lakukan pembayaran. Ini, ini harus nanti kita setting redirect-nya juga. Kalau kita cek order ID-nya ini apakah sudah confirmed, terus ini ke database, ya sudah confirmed, artinya kita sudah bisa memproses callback dari Mitrans dan mengupdate status order di sistem kita. Baik, terima kasih sampai di sini video untuk integrasi dengan payment gateway Mitrans, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.